Para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali saya Nur Cita Komariah menemani Anda dalam Ngabuburit Online Ramadan 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Para pemirsa dan juga para pendengar radio yang dimuliakan Allah, sudah hadir di studio Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI yang akan bersama-sama kita ngaji online pada kesempatan kali ini dengan tema zakat profesi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliling dari televisi ke televisi yang lain. Sekarang kita di televisi online. Online Al-Akbar. Dan kita juga disaksikan oleh para pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar radio, dan di hadapan Yai ini ada sahabat-sahabat kita dari Lazisnu. Baik, terima kasih Yai, mudah-mudahan sehat selalu dan amin. Pemirsa, segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ja'alna min du'ati ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah di sore ini kita menunggu untuk berbuka puasa bersama dengan mengikuti ngaji online dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mudah-mudahan kita dapat berokah dan manfaat dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang saya hormati, saya akan membahas masalah zakat profesi. Kita tahu zakat ini salah satu rukun Islam. Rukun Islam kita ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan zakat ini potensinya sangat besar sebenarnya untuk mengentas kemiskinan, untuk mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi mungkin belum tergali dengan sebaik-baiknya. Maka Lazisnu insyaallah nanti akan mengumpulkan dan akan mendistribusikan kepada yang sesuai untuk menerimanya. Zakat profesi. Zakat itu yaitu harta yang harus dikeluarkan karena dia sudah mempunyai satu nisab dengan bagian-bagian tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu dan di saat-saat yang ditentukan. Itulah zakat. Nah, zakat profesi. Profesi ini bisa juga sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai MC, ya, sebagai juga pengacara, dokter, ini profesional. Kalau mendapatkan penghasilan dan hasilnya itu mencapai satu nisab, maka sebagian pendapat ulama mengatakan sudah wajib untuk dizakati. Apakah di zaman Nabi ada zakat profesi ini? Kajian kalau kita baca di kitab-kitab salaf seperti kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab salaf, tentu tidak ada zakat profesi, zakat penghasilan di zaman Nabi. Sehingga mazhabul arba'ah seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tidak mewajibkan zakat profesi ini. Tidak ada zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena di zaman Nabi ini para pegawainya mendapatkan bayaran tidak sampai satu nisab. Sangat minim sekali bayarannya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal dunia, dia masih punya hutang. Sehingga
para pegawai itu tidak wajib zakat. Karena apa? Karena tidak mempunyai satu nisab. Itulah kesepakatan para ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, tidak mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan. Tapi dalam perkembangannya, bahwa kaum profesional ini makin bertambah dengan revolusi industri. Maka kaum profesional, para manajer, ya, para pegawai swasta atau negeri, para menteri, mereka ini kadang-kadang penghasilannya jauh lebih banyak daripada para pekerja-pekerja, lebih banyak daripada petani-petani, lebih banyak daripada pedagang-pedagang. Sehingga hal ini innama shadaqatu an dhahri ghina, sesungguhnya sedekah zakat ini karena dia itu kaya, karena itu mendapatkan penghasilan. Dan pendapat ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuz Zakahnya, seperti juga Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Islami wa Adillatuhu, dan ulama-ulama mutaakhirin, maka mewajibkan zakat profesi ini, zakat penghasilan ini. Begitu juga diperkuat dengan fatwa dari Rabithah Alam Islami dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 mewajibkan zakat profesi. Kenapa? Pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang dapat membersihkannya dan membersihkan hartanya. Min amwalihim umum, apa dia pedagang, petani, atau dia pegawai, atau dia itu dokter, sebagai kaum profesional, kalau mencapai nisab maka wajib zakat an dhahri ghina. Berdasarkan inilah kemudian di masa sekarang ini pendapat para ulama di dunia termasuk di Indonesia mewajibkan zakat penghasilan atau zakat profesi. Walaupun pada zaman-zaman dahulu itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Berapa nisabnya? Ada dua pendapat ulama tentang nisab zakat profesi itu. Ada yang dikiaskan dengan pertanian. Kalau dikiaskan dengan pertanian itu berarti nisabnya itu sekali panen 4 ausak, sama juga dengan sekitar 6 kintal, 600 kg atau 750 kg, 4 wasak ini. Dan zakatnya berapa? 5% kalau itu irigasi. Maka kalau umpamanya dia mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran dalam 1 bulan itu mencapai 8 juta, sudah wajib zakat 5%, bukan 2,5%. Karena dikiaskan dengan pertanian ataupun petani, yaitu 4 ausak, yaitu sekitar 750 kg. Yang kedua, dikiaskan dengan orang yang menyimpan emas dan perak, yaitu 20 miskol. Berapa 20 miskol ini? Kita dikonversi dengan emas, maka ada yang menyamakan itu 85 gram, ada yang 71 gram, ada yang 91,92 gram, ada yang 96 gram. Tetapi standar yang digunakan oleh Basnas atau oleh MUI itu yaitu 85 gram, sebenarnya juga yang didasarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhuz Zakahnya. Makanya yang punya 85 gram sudah wajib zakat 2,5%. Dikurus dengan rupiah berapa? Tergantung harga emas. Oke lah, kalau harga emas sekitar 600 ataupun 500 kali 85 gram ya sekitar 50 juta. Dibagi 12 bulan berarti sekitar 3.800.000 ataupun 4 juta. Maka yang punya bayaran, yang punya gaji dalam sebulan dari hasil yang halal, maka dia wajib zakat 2,5%.
Boleh ta'jilu zakah, mengawalkan zakat itu boleh. Tiap bulan kita bayar, atau juga dikumpulkan setahun lalu diambil 2,5% itu juga boleh. Jadi ta'jilu zakat diawalkan itu boleh, atau juga dibayar setahun itu boleh, karena wajib itu sudah haul, yaitu setahun. Masyaallah muslimin, para pemirsa TV Al-Akbar yang saya hormati, maka dengan demikian orang yang mempunyai penghasilan, baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai MC, dalam sebulan itu mencapai 4 juta, sudah wajib zakat 2,5%. Kayak mbak kita ini sudah wajib zakat, ini beliau ini. Itu lebih daripada 4 juta beliau itu sekali MC itu. Itu sudah wajib zakat hal ini. Bruto atau neto? Ini ada 3 pendapat. Pertama, penghasilan kotor. Penghasilan bruto, penghasilan kotor. Sekarang umpamanya gaji pokok 4 juta, tambah uang lembur, uang-uang ini dikumpulkan semua jadi 7 juta. Ya sudah, 7 juta itu diambil 2,5%. Itu bruto penghasilan kotor. Yang kedua, dipotong dengan biaya operasional kerja. Dia mendapatkan gaji dan tambahan-tambahan uang lembur semuanya 7 juta. Di rumahnya, dari rumah ke kantor itu pakai mobil, perlu bensin. Makan siang sendiri, atau juga hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaannya membutuhkan uang. Anggaplah sebulan itu habis 2 juta. Berarti yang 7 juta dipotong 2 juta, yang wajib zakat itu yaitu 5 juta. Diambil 2,5%. Yang ketiga, dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Umpamanya untuk kebutuhan dapur, belanja di rumah, untuk kebutuhan pendidikan anaknya, SPP anaknya, untuk cicilan rumah, cicilan mobil, ya 7,5 juta, habis tinggal cuma bonnya saja. Akhirnya bukan muzakki, jadi mustahik kalau seperti itu. Maka ta'abbudi kata Imam Maliki, sebaiknya itu adalah yang penghasilan kotor itu. Ya, yang lebih bagus penghasilan kotor. Kenapa? Para petani ketika beliau itu panen, dia tidak dipotong apa-apa, langsung dizakati 5% dari hasil pertaniannya. Itu yang bruto, yang penghasilan kotor. Atau dipotong dengan biaya operasional kerja, yaitu pedagang. Pedagang itu beliau berdagang, kemudian dipotong dengan biaya operasional kerja, untuk bayar kulinya, bayar listriknya, bayar yang perlu dibayar itu dipotongkan, sisanya masih mencapai 1 nisab, maka wajib zakat 2,5%. Maka monggo penghasilan kotor atau dipotong dengan biaya operasional kerja. Para pemirsa yang saya hormati, sekarang begini, dia sebagai pegawai negeri, tapi kemudian di rumahnya juga punya kos-kosan. Rumah kalau untuk dipakai sendiri, walaupun harganya 5 miliar, tidak wajib zakat. Kalau untuk dipakai sendiri. Tetapi kalau punya kos-kosan, bukan harga rumah kos-kosannya, hasil kos-kosannya. Kiai kan macam-macam, ada kiai khos, ada kiai kos. Kalau kiai khos, kiai khusus, seperti kiai Afif itu kiai khos itu. Itu kiai Afif itu. Kalau kiai kos, kiai yang banyak kos-kosannya. Punya kos-kosan 20 kamar umpamanya. Per kamar 500.000 per bulan. Kali 20, berarti itu 20 juta, 10 juta. Kali 12, berarti 120 juta. Dipotong dengan biaya listrik semuanya, tinggal 80 juta. Wajib zakat dari hasil kos-kosannya. Atau umpamanya dia sebagai pegawai negeri, untuk belanja untuk ini masih lebih, disimpan di bank. Kemudian saldonya Ramadan dibuka mencapai minimal 50 juta.
maka sudah wajib zakat 2,5%. Punya barang simpanan itu wajib zakat ya. Ya, baik itu simpanan berupa uang simpanan, rumah simpanan, istri, bukan itu. Itu wajib dinafkahi, bukan wajib dizakati, enggak. Enggak bajitra, enggak. Ya, itu wajib zakat kalau seperti itu. Makanya yang punya kos-kosan dihitung, bukan double zakat, bukan, tapi sebagai dia harta yang wajib dizakati. Atau sekarang dia punya mobil, mobilnya bagus, harganya 2 miliar, dipakai sendiri, tidak wajib zakat. Tapi kalau mobilnya itu punya rencar, punya online, mobil online, ya, Gojek, ya, hasilnya bukan harga mobilnya, hasilnya dikumpulkan itu dalam sebulan 5 juta umpamanya setelah dipotong kebutuhan pokok sehari-hari, maka sudah wajib zakat 2,5%. Itulah tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Kesimpulannya bahwa zakat profesi ini, zakat penghasilan ini, pendapat ulama mutaakhirin seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Wahba Az-Zuhaili, Syekh Shaltut, dan fatwa Rabitul Alam Islami, juga fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, yaitu wajib untuk dizakati. Adapun nisabnya bisa dikiaskan kepada pertanian atau dikiaskan kepada harta simpanan. Berapa? Yang banyak itu kepada harta simpanan, yaitu 85 gram atau dikrus dengan uang sekitar 50 juta dalam setahun, dibagi 12 sekitar 4 juta dalam sebulan. Kalau punya itu wajib dizakati 2,5%. Maka monggo para bapak, para ibu sekarang itu harus dihitung ya, yang punya penghasilan mungkin sebagai dosen, sebagai pegawai, ya, sebagai dokter, dihitung. Kalau itu punya penghasilan seperti itu, wajib zakat. Oke. Baik Yai, ini sudah ada yang bertanya, Ibu Ida Nurhayati dari Jombang. Pertanyaannya adalah, jika seorang bekerja dengan profesi tertentu, apakah jadi produser atau bekerja kreatif lainnya? Sekarang kan banyak pekerjaan yang macam-macam ya, jasa macam-macam, dan lupa tidak menghitung pemasukan kita pada saat bekerja. Bagaimana cara menghitung zakat profesinya, Yai? Mungkin buat standar yang umum berapa. Dia kerja profesional, dia kreatif gitu, penghasilan itu berapa, dapatnya itu berapa dalam sebulan, dijumlah rata-ratanya saja berapa, kemudian dijumlahkan dalam setahun. Kalau mencapai 50 juta wajib zakat 2,5%. Ya, buat standarnya yang rata-rata saja. Kadang-kadang mungkin lebih, kadang-kadang itu kurang, itu wajar. Tapi standarnya itu berapa? Kalau minimal dalam sebulan itu mencapai 4 juta, maka wajib zakat 2,5%. Oke. Monggo. Oke. Baik. Kemudian para bapak, para saya hormati, mungkin dia sebagai profesional, tapi juga sambil dia punya kolam renang, kolam ikan, bukan kolam renang, kolam ikan, memelihara ikan, memelihara lele, bandeng, ya, kolam itu. Apakah wajib zakat itu? Lele, bandeng bukan yang wajib zakat, tidak wajib zakat. Tetapi ketika dia memelihara lele, memelihara bandeng, memelihara udang, dijual belikan, maka menjadi zakat tijarah namanya. Zakat perdagangan. Nah, sekarang ya, petambak udang, petambak lele, petambak bandeng, dalam setahun dijumlah itu, kalau dikrus dengan emas 85 gram atau 50 juta dalam setahun, maka wajib zakat 2,5%. Lupa katanya untuk peternakan itu hanya yang menjadi ternak yang seperti sapi, kambing, unta. Iya, itu yang pokok. Tetapi kalau lele, kalau udang,
Bukan karena ternaknya enggak, tapi karena jual belinya itu. Maka dengan jual beli itu, kalau sudah mencapai 1 nisab, maka wajib zakat 2,5%. Atau juga mungkin dia bertani mangga, bertani apel, ya, bertani tebu. Itu karena pertanian seperti itu tidak wajib zakat. Tapi kalau panen kemudian dijual belikan, maka menjadi zakat tijarah, zakat perdagangan. Baik, Kiai, ada pertanyaan lagi dari Hariudin, Palembang. Pertanyaannya adalah, saya sebagai seorang pegawai di salah satu perusahaan. Sebagai pegawai, saya mendapatkan gaji 4,5 juta per bulan dan pengeluaran saya 2 juta per bulan. Apakah saya dikenakan wajib zakat profesi? Iya, tadi saya berikan 3 alternatif. Pertama, penghasilan bruto. Dari penghasilan bruto 4,5 juta itu sudah wajib zakat kalau penghasilan bruto, tanpa dikurangi sedikit yang lain. Itu sudah wajib zakat. Yang kedua, dipotong dengan biaya operasional kerja. Untuk bensin dari rumah ke kantor, untuk makan siang, untuk urusan pekerjaannya itu, kalau itu memang masih 4 juta minimal, tetap wajib zakat. Tapi kalau tadi itu 4,5 juta, kemudian untuk kebutuhan ini habis 2 juta, berarti tinggal 2,5 juta, tidak wajib zakat kalau seperti itu. Kenapa? Karena sudah dipotong dengan biaya operasional kerja atau dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Oke. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Ervandi, Surabaya. Pertanyaannya adalah, saya sebagai buruh pabrik dan memiliki gaji UMR. Di tengah pandemi COVID-19, pabrik ditutup dan saya menganggur. Apakah saya masih tetap wajib zakat? Tidak wajib zakat, Bu Ervandi. Karena itu berhak untuk menerima zakat. Anda mustahik. Iya. Kalau sudah di PHK, Anda berhak menerima zakat itu. Bukan wajib zakat, karena orang wajib zakat itu kalau dia masih mendapatkan penghasilan. Kalau sudah di PHK tidak mendapatkan penghasilan, maka tidak wajib zakat. Okay. Kemudian para bapak, para ibu, para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya umpamanya sekarang dia sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, dia punya rumah yang untuk dipati sudah punya, beli lagi di perumahan untuk simpanan rumah itu, apa wajib zakat? Kalau itu memang tidak digunakan pada saat sekarang untuk simpanan anak-anaknya yang akan datang, wajib zakat. Atau juga dia sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, lalu kemudian istrinya itu minta emas, dibelikan emas-emasan. Nah, emas-emasan ini untuk dipakai, yang jelas sepakat ulama itu emas yang wajib zakat itu yaitu emas yang untuk disimpan. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka akan digosok punggungnya dia karena tidak membayar zakat. Tetapi kalau untuk dipakai itu ada 2 pendapat ulama. Pendapat Imam Syafi'i tidak wajib zakat. Kenapa? La zakata fil hulliyi, tidak wajib zakat dalam emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan. Tapi pendapat Imam Hanafi yang tidak wajib zakat itu yang masih 1 nisab. Lebih 1 nisab, mencapai 1 nisab lagi, itu wajib zakat. Sekarang gelang, kalung, anting-anting di jumlah itu semuanya 500 gram umpamanya. Maka yang tidak wajib zakat itu anggaplah 100 gram, 400-nya wajib zakat. Ya, yang 1 nisab tidak wajib, tapi lebihnya itu mencapai nisab lagi, itu sudah wajib zakat. Maka ini pendapat Imam Hanafi. Imam Syafi'i walaupun ya gelangnya koyok peleng becak, kalungnya koyok rantai kapal, tidak wajib zakat. Karena la zakata fil hulliyi, tidak wajib zakat emas dan perak yang digunakan
untuk perhiasan. Tetapi kata Imam Hanafi, yang tidak wajib zakat itu kalau itu 1 nisab. Lebih dari itu, kalau mencapai 1 nisab lagi sudah wajib zakat. Oke. Baik, masyaallah muslimin yang saya hormati, kemudian yang perlu kita jelaskan di sini bahwa ada orang yang mungkin itu berpikir, saya ini untuk makan saja kadang-kadang kurang, apalagi di zaman sekarang, ya zaman virus corona, COVID-19. Apa saya wajib zakat? Saya ini bekerja tapi kekurangan. Hal ini bisa mengambil yang tadi itu, yaitu dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Kalau memang dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari itu tidak cukup, dia minimal termasuk miskin. Karena kalau fakir itu man la malahu wala kasbalahu. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya kasab itu fakir. Kalau miskin, dia punya penghasilan tapi tidak cukup kepada kebutuhan, itu termasuk miskin. Maka dalam hal ini kalau termasuk miskin, tidak wajib zakat, bahkan itu mustahiquz zakat, berhak untuk menerima zakat. Para pemirsa yang saya hormati, maka mari kita evaluasi terhadap harta kita, karena Allah akan bertanya terhadap harta kita, min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kita dapatkan dan digunakan untuk apa? Dari mana dapat itu, cara dapatnya halal apa haram? Kalau sudah dapat, digunakan untuk apa? Dibayarkan zakatnya apa tidak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak bagi orang-orang yang minta-minta dan orang yang tidak punya. Al-ladzi yukadzdzibu bid-din, tahukah siapa itu pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang tidak peduli kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'al miskin, dia juga tidak memperhatikan kepada makanan orang-orang miskin. Maka dengan demikian monggo yang oleh Allah diberikan harta pada saat ini, hendaknya itu kita salurkanlah melalui Lazisnu. Insyaallah Mas Afif dan kawan-kawan siap ini untuk menampungnya. Ini teman-teman Lazisnu siap untuk menyalurkannya sesuai dengan orang yang berhak untuk menerimanya, agar supaya harta kita barokah, harta kita manfaat, dan harta kita akan membawa manfaat kepada kita. Mana qasamal min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Asal kita telibu rizqah, asal kita dapat mengundang rizki. Asal kita tadfa'ul bala, sudah dapat menolak bala. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang sakitmu itu dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan zakat dan sedekah harta kita menjadi barokah. Alhamdulillah di sore ini kita dapat menjelaskan masalah zakat. Mudah-mudahan banyak yang zakat kepada Lazisnu, lembaga zakat Nahdlatul Ulama, dan insyaallah akan disalurkan kepada yang berhak. Apalagi di zaman COVID-19 ini sangat membutuhkan. Seperti di Pasuruan saya lihat itu berita tukang becak mencuri karena tidak punya untuk dimakan. Dia berhak untuk menerima zakat. Maka dengan demikian monggo zakat kepada Lazisnu, agar supaya tersalur sesuai dengan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walakal hamdu ma'bud. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma talabatana wa ladana ya Allah min ahlil khair wa ahli taqwa wa ahli najah wa ahli barakah wa husnil khatimah ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'limna wa fa'alna bi hadzal syahril mubarak birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzu billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Kiai dan juga sahabat-sahabat dari Lazisnu. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan segera mengikuti azan maghrib untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Akhirnya saya Cita Helmi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Jangan lupa esok kita akan bertemu lagi dalam Ramadan Online 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.